Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Salam. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 1 ayat 12. Demikian dikatakan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita angkat dari renungan ini, meminta yang prioritas. Seorang negarawan Romawi, Marcus Tullius Cicero, pernah berkata demikian. Ikan membusuk mulai dari kepala. Maksud dari ungkapan ini ingin menegaskan betapa pentingnya karakter dan integritas seseorang pemimpin di mata rakyat. Hal ini sangat dipahami oleh Raja Salomo. Jika pemimpinnya bobrok, maka akan berimbas buruk kepada keutuhan berbangsa dan bernegara. Salomo seorang pemimpin bangsa yang besar, yaitu Israel. Dan bangsa yang kritis, bukan hanya kritis, tapi juga tegar tengkuk. Itu bahasa Alkitab. Karena itu ia mengajak seluruh rakyatnya ke Bukit Gibeon untuk beribadah kepada Tuhan, seperti pesan ayahnya Daud. Mengapa di Gibeon bukan di tempat tabut perjanjian di Bait Kemah Suci di Yerusalem? Sebelumnya Daud sempat memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tetapi ketika Salomo naik tahta, tabut perjanjian belum berada di Bait Suci yang permanen, tetapi di sebuah kemah atau tenda yang didirikan oleh ayahnya Daud di Yerusalem. Salomo mulai membangun Bait Suci di Gunung Moria, Yerusalem. Sebelum Bait Suci selesai, Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Dan di sanalah nats ini, saat Salomo menerima janji hikmat dari Allah. Setelah Bait Suci selesai dibangun, barulah tabut perjanjian dipindahkan secara resmi ke Bait Suci di Yerusalem. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Gibeon saat itu adalah tempat di mana tabernakel atau kemah suci dan mezbah tembaga besar berada, menjadikannya pusat ibadah resmi Israel pada masa itu. Salomo mengajak seluruh rakyat ke Bukit Gibeon untuk beribadah kepada Tuhan. Niat baik dan kesungguhan hati Salomo mendapatkan respons positif dari Allah. Allah menampakkan diri kepada Salomo dan memimpinnya serta menawarkan kepadanya apapun yang diinginkannya. Dan saat itulah Salomo meminta hikmat. Mengapa Salomo meminta hikmat? Ini menjadi pertanyaan besar. Salomo meminta hikmat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kesejahteraan rakyatnya tentunya akan mengalir jika Tuhan dimuliakan. Karena ia sadar akan beratnya tanggung jawab sebagai seorang raja. Ia harus memerintah bangsa Israel yang begitu besar dan memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa dalam mengambil keputusan yang benar dan adil. Salomo merasa masih sangat muda dan belum memiliki banyak pengalaman tentang hal itu seperti ayahnya. Ia takut gagal dalam memimpin rakyatnya
sehingga permintaannya adalah hati yang bijaksana untuk memerintah dan hikmat untuk membedakan antara yang benar dan yang jahat. Ini semua dalam konteks memimpin bangsa Israel, bangsa Allah, dan dia diurapi oleh Tuhan sebagai raja, tentu sebagai wakil Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan tidak tercemar melalui dirinya? Jawaban Salomo menandakan bahwa ia sangat menghormati Tuhan. Ia tidak meminta hal-hal duniawi untuk dirinya sendiri, kesenangannya, kebahagiaannya, melainkan hikmat untuk wibawa menjalankan tugas dari Tuhan. Sangat-sangat berat tugas itu. Oleh permintaan yang sedemikian besar di mata Tuhan, maka Tuhan pun berkenan dengan permintaannya yang dia tidak egois dan tidak demi kepentingan dirinya, tapi demi kepentingan umat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bukan hanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan juga memberikan Salomo kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang melimpah, yang bahkan tidak pernah ada pada raja manapun dan tidak akan pernah ada kepada raja siapapun sesudahnya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Jika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan lagi-lagi untuk meminta, apa gerangan yang Anda minta? Mungkin daftar permintaan kita sangat panjang setiap kita berdoa. Kita melihat kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita, atau saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa, negara, gereja kita. Itu tidak salah. Tapi sesuai dengan fungsimu, apa sebenarnya yang paling kau butuhkan? Jika Salomo meminta hikmat dalam memimpin bangsa Israel dan berkenan di hati Tuhan, tentunya kita pun harus belajar meminta sesuatu yang sesuai dengan tugas pokok kita, jurusan kita, kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena orang yang berhikmat akan selalu mengejar, selalu menemukan harta yang paling berharga, yaitu kemuliaan Tuhan. Apakah harta yang paling berharga di dunia ini? Pada upacara penobatan Ratu Inggris Elizabeth II, Uskup Agung Canterbury menyerahkan sebuah Alkitab dan berkata, "Yang mulia Ratu, agar yang mulia dapat tetap menjaga hukum dan Injil Allah sebagai pengatur seluruh kehidupan, termasuk pemerintahan kerajaan Inggris, kami mempersembahkan kitab suci ini sebagai harta paling berharga yang dapat diberikan, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Jika dunia merenggut semua harta dunia yang kita anggap paling berharga, maka kita akan merasa kehilangan dunia yang begitu besar. Namun apa yang akan terjadi seandainya dunia ini merenggut Alkitab dan segala pengaruhnya dalam kehidupan kita? Bumi ini akan menjadi begitu bergersang dan akan hancur. Neraka akan menjadi tempat kita. Alkitab yaitu hikmat Allah. Di dalamnya harta yang paling berharga tersimpan. Dan itu kalau kita gali, kita cari, kita temukan, maka kerajaan Allah akan menjadi tempat kita. Oleh karena itu, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari hikmat,
di dalam firman Tuhan dan kekayaan Allah di dalam Alkitab adalah harta yang paling berharga untuk menjadi bekal awal mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Untuk itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Sungguh luar biasa pesan lewat apa yang dialami oleh hamba-Mu Salomo ketika dia beribadah bersama umat Israel untuk memuliakan, menyembah, membesarkan Tuhan saat dia diangkat menjadi raja, pemimpin bangsa Israel yang besar itu. Sebesar bapaknya, dia pun takut. Bagaimana mungkin dia bisa seperti Daud ayahnya yang luar biasa. Oleh karena itulah dia sadar untuk bekal memimpin bangsa yang besar. Seperti itu dia butuh satu hal, yaitu hikmat. Maka ketika Allah menawarkan apa yang dia perlukan di tempat penyembahan, maka dia meminta hikmat dari Tuhan memimpin bangsa dan juga hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Luar biasa. Dia meminta hal yang sangat vital dalam pekerjaannya sebagai raja. Alat memimpin bangsa Tuhan supaya tidak menjadi bangsa yang rusak dan hancur, tapi berdaulat untuk senantiasa menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas pesan ini. Ajar kami untuk meminta hal yang paling prioritas dalam hidup kami, menunjang kehidupan kami agar kami tetap layak melakukan tugas panggilan kami, apapun talenta yang Tuhan berikan, dimanapun kami bekerja, apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami melayani dengan hikmat Tuhan, agar semuanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian kami juga terberkati dalam hidup bersama anak-anak dan keturunan kami. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak orang yang mencari kedudukan, pangkat, jabatan, dan posisi dan kepintaran, tapi lupa untuk mencari harta yang paling berharga, yaitu firman Tuhan lewat Alkitab. Terima kasih Tuhan atas Alkitab yang turun ke tengah-tengah kami. Biarlah kami menghidupinya setiap hari, agar itu yang membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan berkati kami bersama anak-anak kami hari ini untuk tetap setia mengikuti firman-Mu dan hidup olehnya, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni segala dosa kami, sembuhkan dari segala penyakit, jaga kami terlindung dari hal-hal yang membahayakan hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.